Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Andini, INPM 005. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas surveillance kesehatan masyarakat. Konsep dasar data informasi kesehatan. Yang pertama yaitu menjelaskan yang dimaksud dengan data beserta contoh. Yaitu pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Contohnya, data berat badan siswa kelas 6 dalam bentuk kilogram, itu 40, 30, 35, dan seterusnya. Selanjutnya, nomor 2, menjelaskan yang dimaksud dengan informasi beserta contoh. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Contohnya, kita menerima sepucuk surat yang berisi penawaran kerjasama dengan bahasa asing. Jika sebagai penerima kita memahami isi surat itu, maka surat itu menjadi informasi yang berguna bagi kita. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, mengemukakan cakupan informasi kesehatan. Jelaskan masing-masing cakupan dan contoh. Ruang lingkup dari sistem informasi di bidang kesehatan yaitu yang pertama, registrasi pasien atau mencatat data atau status pasien di mana memudahkan pengidentifikasian, pembuatan statistik dari pasien masuk sampai keluar. Modul ini meliputi pendaftaran pasien baru atau lama, pendaftaran rawat inap atau jalan, dan informasi kamar rawat inap. Yang selanjutnya ada rawat inap atau poliklinik yang tersedia di rumah sakit, seperti penyakit dalam, bedah anak, obstetrik dan ginekologi, KB, syarat jiwa, THT, mata, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Modul ini meliputi pencatatan diagnosis dan tindakan terhadap pasien agar tersimpan di dalam laporan rekam medis pasien. Selanjutnya ada penunjang medis atau laboratorium. Modul ini mencatat informasi pemeriksaan seperti ECG, EEG, USG, CTS, scan, dan lain-lain. Selanjutnya ada penagihan dan pembayaran. Modul ini meliputi penagihan dan pembayaran untuk rawat inap jalan, rawat inap dan penunjang medis ataupun laboratorium radiologi, reha medik, baik langsung maupun jaminan dari pihak ketiga. Mencatat transaksi harian pasien, daftar piutang, manajemen deposito, dan lain-lain. Selanjutnya ada apotek atau farmasi. Modul ini meliputi pengelolaan informasi inventory dan transaksi obat-obatan. Selanjutnya soal nomor 4, mengemukakan manfaat informasi kesehatan dan jelaskan masing-masing manfaat beserta contoh. Manfaat pengadaan sebuah informasi kesehatan ini di dalam suatu fasilitas kesehatan diantaranya adalah memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, mengemukakan permasalahan data di bidang kesehatan dan jelaskan masing-masing masalah beserta contoh. Belum tersusun satu sistem informasi yang standar sehingga masing-masing program membangun sistem informasinya masing-masing dengan sumber data dari kabupaten atau kota provinsi. Akibat keadaan di atas, data yang dihasilkan dari masing-masing daerah tidak seragam. Ada yang tidak lengkap dan ada data variabel yang sama dalam sistem informasi satu program kesehatan berbeda dengan di sistem informasi program kesehatan lainnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 6 mengemukakan masalah informasi di bidang kesehatan. Jelaskan masing-masing masalah beserta contoh. Adanya banyak permasalahan fundamental dari informasi kesehatan di Indonesia saat ini antara lain yaitu ada faktor pemerintah. Standar internasional penetapan informasi kesehatan belum ada sampai saat ini. Yang selanjutnya ada pedoman pembuatan informasi kesehatan sudah ada tapi belum seragam di setiap wilayah. Selanjutnya ada fragmentasi
terlalu banyak sistem informasi yang digunakan berbeda-beda di semua jenjang administrasi, yaitu ada kabupaten, kota, provinsi, pusat, dan donor. Nah, terjadi duplikasi data, data tidak lengkap, tidak valid, dan tidak connect dengan pusat. Selanjutnya ada kesenjangan aliran data, yaitu terfragmentasi, banyak hambatan, tidak tepat waktu. Dan selanjutnya ada format pencatatan dan pelaporan data informasi kesehatan masih berbeda-beda dan belum terstandar secara nasional. Selanjutnya ada masih minimnya sumber daya. ya, di sini ada sumber materinya. Baik, sekian jawaban dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.